Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya mengatakan Ormas Anies Baswedan ini berubah menjadi momok menakutkan bagi pengkhianat dan perampok negara ini? Alasannya apa? Tanda-tandanya apa? Dan siapa yang saya maksudkan dengan pengkhianat dan perampok negara ini? Kita mulai dulu dari suatu peristiwa yang ingin saya berikan kepada kawan-kawan. Peristiwa apa itu? Kebanyakan kita pendukung Anies Baswedan beragama Islam. Tentu masih ingat dengan sejarahnya bagaimana pertama kali Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam. Pertama kali secara terang-terangan. Sebelumnya kan secara diam-diam. Kemudian turun wahyu. Dia harus menyebarkan secara terang-terangan. Apa yang dilakukan dia? Dia naik ke sebuah podium atau batu di Mekah. Dan dia memanggil orang Quraisy. Biasa dalam adat istiadat Quraisy, seseorang di sebuah tempat keramaian seperti Mekah dekat Ka'bah, itu biasa orang mendengarkan pengumuman ataupun bersair-sair, kemudian banyak menonton. Dan kebetulan seorang Al-Amin menyeru mereka, "Hai orang Mekah, berkumpullah mereka." Apa yang dikatakan oleh seorang yang bisa dipercaya di seantero Jazirah Arab itu, pasti pengumumannya sangat penting. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, dia naik ke podium, "Hai penduduk Mekah," berkerumunlah penduduk Mekah ke situ. Dan dia katakan satu hal dulu, menjelang dia mengumumkan dirinya sebagai Nabi, dia katakan kepada penduduk Mekah itu, "Hai penduduk Mekah, kalau saya katakan di belakang bukit itu ada pasukan kuda 1.000 orang, apakah kalian percaya?" "Ya, kami percaya." "Kenapa kalian percaya?" Kira-kira begitulah dialognya, improvisasi saya sedikit ya. Karena kamu tidak pernah berbohong dan kami percaya kepada kamu selama ini. Situ kuncinya. Begitu dia katakan bahwasanya dia nabi, ada yang percaya, ada yang tidak. Inilah yang terjadi pada Ormas Anies Baswedan sekarang. Dan saya katakan lagi, ini hanya yang punya logika yang bisa memahami ini. Kenapa Ormas Anies Baswedan berubah menjadi ormas yang sangat menakutkan, monster menakutkan bagi pengkhianat dan perampok negara ini? Pertama, kepada negara. Di negara diatur oleh orang, oknum. Sekarang ini oknumnya siapa-siapa itu yang di sana? Ya, mereka partai politik. Mereka adalah elit-elit partai sekarang ini yang sedang berada di peraduannya di pihak yang berkuasa. Namun kita tahu sekarang ini trust, balik ke Nabi Muhammad tadi, trust, kepercayaan kepada pemerintah turun drastis sekali. Indonesia gelap, kabur aja dulu, itu mencerminkan hal itu. Kemudian ada katanya pro kepada rakyat. Tapi kemarin membuat sebuah perusahaan holding company, tiba-tiba, ini bagi yang bisa berlogika secara ekonomi, tiba-tiba indeks harga saham global namanya di pasar saham kita turun. Jadi yang bergabung-gabung kepada Danantara tersebut, sahamnya, harganya turun. Apa artinya? Kepercayaan kepada Danantara yang dibuat oleh Presiden Prabowo turun. Kepercayaan turun kalau di bidang ekonomi itu namanya kiamat. Oke, di situ dulu, dari situ saja kita melihatnya. Kemudian kenapa lagi? Proses hukum. Kita bisa melihat. Kita secara santai saja mengulasnya. Sebelumnya Anies Baswedan dengan Tom Lembong kita tahu sangat dekat sekali. Dan Tom Lembong dengan tak ada angin, tak ada ribut, harus ditersangkakan, kita tahu. Dan alasannya bla 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 bla. Oke? Tapi tiba-tiba sekarang melunak kejaksaan. Tom Lembong tidak merugikan kekayaan negara, tidak merugikan negara. Apa artinya di situ? Mulai ada ketakutan. Kita tahu Tom Lembong dengan Anies Baswedan sebelum Tom Lembong dimasukkan ke dalam penjara ini, dia ingin menggagas yang namanya ormas. Kita mengerti waktu itu Anies dan Tom Lembong ingin mensosialisasikan ormas di suatu tempat di Jawa. Tapi Tom Lembong keburu masuk. Tapi sekarang melunak. Apa artinya? Ormas Anies Baswedan ini bisa aja mengganyang hal itu nanti kalau sempat ada trek di situ. Bisa. Nggak usah saya jelaskan dulu di sini. Kemudian
Yang kita tahu, undang-undang perampasan aset. Satu-satunya presiden yang menggagas hal itu adalah Anies Baswedan. Saya garis bawahi di sini, hanya orang-orang yang cerdas yang bisa memahami hal itu. Karena berubah menjadi momok yang sangat menakutkan, itu akan terjadi terus-menerus. Orang yang bisa mencerna undang-undang perampasan aset itu bukannya di zaman Prabowo, Jokowi, SBY, Mega aja. Sampai sekarang mulai Indonesia ini merdeka, tak pernah diundangkan. Padahal itu adalah alat pemukul yang paling hebat untuk korupsi. Memiskinkan koruptor, apapun istilahnya. Undang-undang pembuktian terbalik. Hanya satu-satunya orang yang punya ide itu adalah Anies Baswedan. Lantas apa dengan masalah kepercayaan? Tidak percayakah manusia Indonesia ini Anies Baswedan bisa melaksanakan janjinya? Dia membuat ormas itu menepati janjinya seperti Nabi Muhammad menepati janjinya. Makanya dikenal Al-Amin di sana kan. Kalau di sini kita bisa lihat rekam jejak Anies Baswedan mencabut izin reklamasi pantai, itu dijanjikan pada waktu kampanye, dilaksanakannya pada waktu menjadi gubernur. Menempatkan kembali kampung akuarium yang diusir oleh Ahok, dijanjikan pada waktu kampanye, ditepatinya pada waktu dia menjadi gubernur. Dijanjikannya membuat ormas atau partai, ditepatinya sekarang. Oke? Tepat janji. Dan Anies Baswedan menjanjikan undang-undang perampasan aset tersebut pada waktu kampanye. Kalau sempat dia jadi presiden. Dan kita yakin sebenarnya kemenangan Anies Baswedan ini bukan 24%. Tapi, teruskan saja sama kawan-kawan. Oke, itu satu hal. Dari segi politik, kepercayaan masyarakat itu apa yang tidak ada sekarang? DPR yang fungsinya adalah untuk pengawasan kepada pemerintah. Sekarang apa yang terjadi? Terasa kan? Mau kasus di Pertamina pun kemarin masalah oplos, blending, memblending, apapun ceritanya, mereka malahan datang dengan narasi pembelaan kepada Pertamina. Lagi-lagi kepada kita yang cerdas-cerdas saja. Yang tak cerdas, skip aja ya, nggak akan masuk di otaknya. Kepercayaan kepada DPR itu, kepada partai politik. DPR adalah partai politiknya yang ada di pemerintah. Bukan di pemerintahan sebenarnya, di parlemen. Masyarakat tak bisa diharapkan barang ini. Kemudian ada masalah pagar laut, DPR diam sebenarnya. Tak berani membuat pansus, tak berani membuat mekanisme. Ada aturan-aturan, ada perangkat-perangkat, ada alat-alatnya bagi DPR untuk memukul hal itu. Memberantas korupsi katanya kan. DPR hanya tukang stempel, tukang bela pemerintah, bukan tukang awasi. Seperti yang kata dalam bahasa demokrasi yang lain, DPR itu adalah watchdog-nya pemerintah yang akan menyala kalau pemerintah itu salah. Di Indonesia itu tak ada lagi. Yang bisa diharapkan sekarang adalah civil society. Civil society itu siapa? Ya, orang-orang seperti kita, akademisi-akademisi yang masih berpihak kepada kebenaran. Hanya itu lagi tinggal. Kemudian mahasiswa barangkali yang belum mendapat jatah tambang. Ormas-ormas lain yang sudah mendapatkan jatah tambang tak bisa kita harapkan apa-apa. Baik, sekarang bukti nyata dulu kepada kita. Apa sih tanda-tandanya yang membuat ormas Anies ini sangat menakutkan juga kedua-duanya, pengkhianat dan perampok bangsa ini? Sangat sederhana kawan-kawan. Kalau kita kutip pernyataan SBY, AHY pada waktu di Demokrat. Kenapa dia harus menyinggung-nyinggung masalah pengkhianatan? Padahal itu pengkhianatan Anies Baswedan waktu pencapresan. Karena dia di depan Anies Baswedan katanya. Kenapa harus disinggungnya itu dulu? Mulai ada ketar-ketir. Kita juga tahu bahwasanya di partai, di mana-mana aja, di suatu organisasi ada tim ahlinya. Yang bisa juga menganalisa. Mulai ada ketakutan kalau kita lihat di situ. Kalau Anies Baswedan membuat ormas. Membuat ormasnya kan kita sudah bahas kemarin. Kenapa Anies Baswedan membuat ormas bukan partai politik? Ormas ini bisa jadi induk. Bisa 3, 4, 5 partai politik yang didirikan anak dari ormas ini. Itu luar biasanya ormas ini. PKB adalah anak dari Nahdlatul Ulama. PAN adalah anak Muhammadiyah. Walaupun sekarang agak-agak begitu-begitu sedikit kan. Bisa aja 2 atau 3 partai politik. Atau yang ingin bergabung dengan ormas itu seperti Partai Perubahan kemarin. Atau partai-partai yang lain yang didirikan oleh teman-teman Arus Perubahan ini banyak. Nggak masalah kan? Itu tanda satu hal. Dan kemudian yang menarik dari pernyataan dari Rangkuti ini. Dia menyatakan akan menjadi ormas ini akan menjadi partai gurem. Ini dibalikkan sebenarnya. Dengan dinyatakannya ormas Anies Baswedan ini akan berubah menjadi partai gurem, arti ada ketakutan di situ. Kita bisa melihatnya begitu. Kalau dia pengamat, sebenarnya ini hal yang sangat menakutkan karena ini berbondong-bondongnya masyarakat hijrah. Kita katakan hijrah. Karena sesuai dengan agama kita. Nabi Muhammad hijrah dulu ke Madinah itu apa tujuannya? Untuk menyusun kekuatan.
Nabi Musa hijrah menyeberangi lautan, itu hijrah untuk kebenaran. Hampir semua nabi. Nabi Ibrahim juga hijrah dulu. Semuanya hijrah. Ini sesuai dengan alam namanya, hukum alam. Dan Rangkuti mengatakan begitu, itu tanda-tanda ketakutan. Karena tidak lepas kawan-kawan. Pengamat-pengamat ini mereka terafiliasi kepada satu titik sebenarnya di politik kita ini. Sama dengan saya. Saya terus terang mengatakan, saya pendukung Anies Baswedan. Apapun yang membuat ke arah Anies Baswedan, yang menyerang kepada Anies Baswedan, bisa kita terima dan bisa kita tidak terima dengan logika. Nah, ini tanda-tanda kenapa AHY harus menyentil hal itu. Padahal Anies Baswedan tidak berbuat apa-apa. Kenapa si Rangkuti ini menyentil hal itu? Anies Baswedan tidak berbuat apa-apa, mau kecil mau besar, tidak ada permasalahan sama dia di situ. Kenapa Tom Lembong, narasi dari kejaksaan sudah mengatakan bahwa Tom Lembong bukan korupsinya bukan pada saat tersebut, pada saat Tom Lembong menjadi menteri, tak ada kerugian negara yang disebabkan oleh Tom Lembong. Kenapa itu melunak? Apa artinya itu? Kalau kita yang cermat mengatakan ini ormas Anies Baswedan ini akan berubah. Bisa-bisa ormas lain seperti FPI yang macam-macam lah, bisa-bisa masuk ke situ. Keanggotaannya bisa-bisa luar biasa nanti. Karena akan berkumpul orang-orang seperti ayakan. Mana yang kecil, mana yang bobrok akan jatuh. Mana yang betul-betul bagus, ini akan tinggal di atasnya. Kesimpulan kita adalah begini kawan-kawan. Kunci ormas Anies ini menakutkan seperti yang dikatakan oleh Adi Praitno. Itu juga dia mengatakan cuma Anies yang punya nyali untuk melawan Prabowo nanti. Oke. Sekarang pada dasarnya tak ada yang berani melawan Prabowo dari segi politik. Partai-partai sudah dikooptasi oleh Prabowo semua. Tidak ada lagi elit-elit partai itu, elit-elit politik itu, tidak ada yang berani melawan Prabowo. Kalau berani melawan Prabowo, Tom Lembong contohnya. Itu bisa terjadi. Artinya trust. Di balik trust yang menurun, Indonesia gelap, kabur aja dulu. Orang kemana lagi lari? Manusia-manusia yang terpinggirkan seperti kita ini. Ke Anies Baswedan. Kemudian dia menjadi tokoh utama yang bisa melawan Prabowo. Prabowo adalah Jokowi, Megawati, semuanya ada di situ. Di barisan yang satu lagi. Cuma Anies yang bisa berhadapan dengan dia. Ini mengingatkan kita kepada reformasi 98. Di situ tak ada tokoh pembanding, tokoh yang dipilih oleh rakyat. Asal bukan Soeharto. Itulah yang dipersiapkan oleh Anies Baswedan sekarang. Begitu buruknya nanti kepercayaan kepada pemerintah, ekonomi memburuk, Anies Baswedan lah menjadi pilihan orang. Bukan seperti reformasi 98, asal bukan Soeharto aja, yang lain boleh naik. Nah, pada waktu itulah Anies Baswedan ditampilkan oleh rakyat. Bukan dia ingin menampilkan diri. Situ aja kuncinya sebenarnya. Dan dibalik tanda-tanda itu, adanya pengamat yang mengatakan begini-begini, bisa kita lihat. Dan adanya kasus hukum yang menyangkut ke arah Anies Baswedan, bukan Anies Baswedannya. Orang-orang pendukung Anies Baswedan sudah nampak mulai melunak. Karena ketakutan mereka. Karena Anies Baswedan ini bersih. Seperti yang kita kaitkan tadinya kepada Nabi Muhammad, kebersihan, al-amin, tindakan rekam jejaknya menyatakan begitu. Macam mana lagi? Dan dia tidak mau neko-neko. Dan apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikannya, ditepati seperti Nabi Muhammad. Kalau Anies Baswedan misalnya sekarang menyatakan bahwasanya dunia ini akan gelap, perang dunia akan terjadi tahun sekian, bisa jadi kita percaya dengan analisa dia. Karena dia seperti Nabi Muhammad mengatakan, kalau saya mengatakan di belakang bukit itu ada pasukan berkuda ratusan ribu orang, apakah kalian percaya? Kami percaya, karena kamu tidak pernah bohong. Begitu juga dengan Anies Baswedan. Ini bagi hanya orang-orang yang punya otak. Terima kasih.